Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al khadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idal ladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat
Lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Rasulullah ittaqillaha itu makunta wa bisatil hasanat tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa nadalika minasyahidin syakirin. Hamda wa syukran. Kembali mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, kemudian senantiasa bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Kita masih berada di bulan Muharram, penanggalan Hijriah. Hijrah dari kata hijrah, dan ini juga adalah momentum hijrah dari tahun baru Hijriah. Sekarang sudah 24 Muharram, 11 Agustus, dan juga momentum proklamasi 17 Agustus 45 negara kita. Tentu tidak ada yang melatar belakangi, sudah pasti kita yakin bahwa tidak mungkin kita bisa merdeka kalau bukan atas rahmat Allah. Adapun usaha, doa itu sudah keniscayaan. Tapi pasti tidak mungkin kita bisa merdeka 17 Agustus 45 kalau bukan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kaum muslimin yang tentu bukan secara kebetulan, tapi kebenaran bahwa pasti diilhami oleh 17 rakaat sehari semalam. Dan tentu didasari pula 17 Ramadan. Jadi bukan kebetulan, memang kebenaran. 17 Ramadan turunnya Al-Quran, diilhami 17 rakaat. Kemudian 17 Agustus, maka atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka kita merdeka. Ini yang kurang terrespon, kurang kita evaluasi betapa sekalipun kita berusaha, tapi kalau bukan atas rahmat Allah, Tuhan yang menentukan, Tuhan, bukan tuang yang mengatur Tuhan. Aturannya Allah yang mengatur aturan undang-undang, bukan undang-undang yang harus mengatur aturannya Tuhan. Dan ini juga momentum hijrah dari konvensional ke syariah. Momentum kita harus hijrah dari seperti biasanya ke seperti seharusnya. Seperti biasanya itu belum tentu benar. Tapi kalau seperti seharusnya, yang benar itu biar tidak dibiasa. Tapi ala bisa karena biasa. Banyaknya orang hanya melakukan seperti biasanya, belum seperti seharusnya. Bahkan konvensional yang beratus-ratus tahun liberal, kapitalis, komunis, bagaimana mungkin kita dapat berkah? Sekalipun itu halal, belum tentu berkah. Tapi yang berkah itu pasti halal. Ini harus menjadi acuan supaya kita bisa muraqabah wal muhasabah. Kaum muslimin, dari momentum-momentum itu, tahun baru Hijriah, Muharram, kemuliaan, itu harus menjadi komitmen, tidak sekedar momentum atau waktu dan tempat. Momentum itu waktu dan tempat, tapi butuh komitmen, kemauan kuat, janji hati untuk melaksanakan kewajiban. Bukan sekedar menuntut hak, tapi tuntutlah kewajiban. Saya selama mahasiswa tidak pernah saya demo. Hak asasi, tapi kewajiban asasi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi, itu kewajiban. Haknya Allah disembah, kewajiban kita. Barulah melahirkan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Haknya kita dapat pertolongan, kewajibannya Allah menolong kita. Tidak pernah bisa dirubah ini wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu ya. Hak dulu baru kewajiban, tidak pernah begitu. Kewajiban dulu baru hak. Kalau kita melaksanakan kewajiban, sesungguhnya itu hak otomatis. Nah, sekarang ini yang banyak menuntut hak. Ketahuilah saya alhamdulillah kurang lebih 40 tahun atau 30 tahun dan lebih, kurang lebih 40 tahun mengurus SDM manusia. Yang rata-rata atau hampir semua yang datang menuntut hak itu yang tidak cukup beres kewajibannya. Tapi yang bagus kewajibannya tidak pernah saya lihat datang menuntut hak. Karena ada orang lain yang melurusi hak kita. Hampir semua. Bahkan saya bisa mengatakan semuanya yang datang hanya menuntut hak. Menuntut itu sebenarnya kalau dia datang menuntut hak, hampir dikatakan sudah pasti tidak beres kewajibannya. Tapi ini perbaiki, ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita mengabdi, melakukan kewajiban, haknya Allah. Disembah, diabdi. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Barulah kita mendapat pertolongan. Kewajibannya Allah menolong kita. Haknya kita, kewajibannya Allah. Di mana ada kewajiban, di situ ada hak. Bukan hak melahirkan kewajiban, tapi kewajiban itulah melahirkan hak. Ini model evaluasi. Jadi sebenarnya itu hak itu hanya akibat. Penyebabnya kewajiban. Maka dikatakan sebab akibat. Cari penyebabnya. Kenapa kita tidak banyak mendapat pertolongan? Karena kali penyebabnya. Kewajiban kita yang tidak cukup bagus. Kalaupun melaksanakan kewajiban, masih seperti biasanya nenek moyang beratus-ratus tahun, konvensional. Belum seperti seharusnya syariah. Maka yakinkan apabila kita sudah melaksanakan seperti seharusnya yang benar, itu maka sudah barang tentu kewajiban Allah pasti menolong hambanya. Kaum muslimin yang berbahagia, kesempatan berbagi ini kita akan mencoba melihat atau menjelaskan, memahami supaya kita dapat beruntun dunia akhirat. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqal daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah kebahagiaan negeri akhiratmu di dunia. Jadi dunia ini tidak ada lain kecuali menggapai akhirat. Kelihatannya pergi kerja itu akhirat kalau dengan niat Allah. Tapi sebaliknya seperti orang mengurusi umrah, mengurusi haji sepertinya akhirat. Padahal kalasi, munafik, kolusi, korupsi. Gitu. Carilah kebahagiaan negeri akhiratmu di dunia. Jadi tidak ada lain yang dicari di dunia ini adalah harus berorientasi nilai akhir. Maka sudah pasti jangan melupakan duniamu. Jadi kalau kita menuntut akhirat maka sudah barang tentu pasti ikut dunianya. Ibaratnya kalau kita menanam padi, tumbuh rumputnya. Kalau hanya menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah senantiasa tidak pernah berhenti berbuat baik. Berhenti Allah menarik napas kita sedetik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Berbuat benarlah. Bukan sekadar seperti biasanya. Sudahkah seperti seharusnya? Syukur-syukur kalau yang sudah seperti biasanya, sudah seperti seharusnya. Seperti biasanya kalau orang korupsi, kenapa kita tidak? Kalau bukan sekarang kapan lagi?
Ini kaum muslimin, ini karena seperti biasanya. Sistem lagi dipersoalkan, sistem yang salah. Bagaimanapun salah itu aturan sistem, tergantung pada orangnya. The man behind the gun, manusia yang menentukan. Maka manusia itu bukan sebenarnya sekadar sumber daya, tetapi aset, human capital. Dia bukan lagi sumber daya. Masa manusia ini disetarakan dengan uang, dengan bahan bangunan, dengan konsumsi? Rendahnya itu manusia. Padahal Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu semulia-mulia ciptaan. Kaum muslimin, jangan kita setarakan diri kita dengan sumber daya lain, dengan uang, dengan jabatan. Bukan, manusia itu bukan sumber daya, tapi aset, pemberdaya seluruh sumber daya. Bagaimanapun rusaknya aturan kalau kita tidak mau rusak. Manusia, biar semua orang pada korupsi kalau kita tidak mau. Hampir semua di luar ini pragmatis. Jarang satu dua orang ideal, namanya idealis. Seperti seharusnya itulah idealis. Apa adanya, bukan yang ada apanya. Kaum muslimin yang berbahagia, wa asing kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardh. Jangan membuat kerusakan. Sesungguhnya kerusakan itu tidak hanya diartikan melaksanakan yang dilarang. Ya tosen dilarang najama. Bahwa sesungguhnya tidak melaksanakan diperintahkan jauh lebih dilarang daripada melaksanakan yang dilarang. Disuruh sembahyang, tenang sembahyang, itu lebih dilarang. Masa tenang sembahyang, nah perintah. Puasa, Ramadan. Bahwa mencuri dilarang, lebih dilarang tidak sembahyang. Bahkan lebih zalim orang tidak melaksanakan perintah daripada melaksanakan yang dilarang. Nah, sekarang ada orang ya kalau kita ya rajin sholat, rajin korupsi itu kan terjadi di mana-mana, hampir semua. Sholatnya sekedar simbol untuk menutupi kekurangannya, padahal lebih munafik daripada munafik. Kenapa? Casingnya dia hebat, substansi hilang. Maka ibadah tidak hanya sekadar syariat tarekat, tapi naikkan ke level hakikat dan ma'rifat. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang membuat kerusakan. Allah tidak suka orang yang tidak sholat. Allah tidak suka orang yang korupsi. Nah, ini dua-dua. Artinya paripurna kejahatannya. Tina tomo sambayang, jama-jamana korupsi, aselingkuh. Ini tahun politik ini kaum berbahagia, sangi kepentingan-kepentingan, pragmatis di mana-mana. Kaum muslimin yang sama berbahagia, resepnya untuk kita selalu beruntung. Bukan sekadar sukses. Banyak orang sukses ditangkap KPK, sukses. Tapi kalau dia beruntung pasti sukses. Maka itu hayal al-falah. Itu dipanggil itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayal as-shalah. Tidak ada orang bisa beruntung kalau tidak sholat dulu baru dipanggil hayya alal falah. Tidak boleh terbalik itu kalau muazzin hayya alal falah baru hayya alas shalah, tidak boleh. Salat dulu baru al falah. Itulah keberuntungan. Kalau orang beruntung dunia akhirat pasti sukses. Tidak semua orang sukses beruntung. Sukses di mana-mana, tapi belum tentu beruntung. Boleh jadi rezekinya halal tapi tidak berkah. Kalau bernilai halal, saya mau mengatakan hanya nilai dunia saja. Tapi kalau berkah dunia akhirat, banyak hartanya disiksa, halal, jual beli tapi tidak berkah. Apalagi kalau bukan jual beli. Jadi mana-mana di luar ini riba, bunga bank. Sudah ada solusinya bank syariah. Saya sampaikan. Belum lagi nih penodaan agama, aliran-aliran sesat. Ya, dia sesat menyesat kali orang lain. Ya kaum muslimin,
Kita sebut, ini Majelis Ulama menyebut, bukan saya. Keputusan Ahmadiyah itu. Bahkan ada baru beberapa tahun kemarin sini ajarannya di sana Puat Laklang. Nah, naudzubillahi min dzalik. Harus memiliki kartu masuk surga. Ternyata ujung-ujungnya materi. Naudzubillahi min, maaf, Panji Gumilang sudah tidak gemilang. Ini judulnya di televisi. Saya tidak tambah-tambah. Panji Gumilang tidak lagi gemilang. Artinya kita harus berkaca. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama, kita harus memiliki akidah tauhid yang benar, kokoh dan tangguh. Ini yang pertama. Apapun persoalan di dunia ini sampai di kiamat, maka milikilah akidah tauhid la ilaha illallah yang benar. Yang benar. Akidah tauhid yang benar, kokoh dan tangguh. Itulah kemenangan. Dan pasti beruntung dunia akhirat. Saya sudah buat sharing di WA. Kaum muslimin berbahagia. Sekadar diketahui kita ini mungkin baru bersyariah, berakidah tauhid, mengucapkan la ilaha illallah, baru sebatas syariah yang kita tareka, tapi belum masuk ke substansi sebenarnya yang mana itu akidah tauhid. Baru sekedar memahami pondasi sebagai syahadat atau akidah, tapi belum memahami pondasinya, landasannya pondasi. Bagaimana mungkin pondasi kalau tidak ada landasannya pondasi? Pilar ini kan di atasnya pondasi. Bahwa kaum terbaik orang berbuat kejahatan, korupsi, bukan sekadar karena bentengnya atau pilarnya sholatnya tidak sholat, tidak puasa bahkan haji. Dia melakukan korupsi, kenapa? Karena pondasinya yang tidak beres. Rajin sholat, rajin korupsi. Kalau bukan sekarang korupsi, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, orang sholat, haji. Kenapa? Pondasinya yang tidak benar, kokoh dan tangguh. Kalau akidah tauhid benar, kokoh dan tangguh, dunia beserta isinya kita disogok tidak mungkin. Dunia beserta isinya ini, apalagi kalau cuma 1 triliun. Tapi bajikinya akidah tauhid, la ilaha illallah, thumma istaqim, dan engkau istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan dia teguh pendirian, dia konsekuen, dia konsisten, maka Allah mendatangkan kepadanya malaikat, jangan ragu, jangan sedih, jangan takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berita gembirakanlah kepada hamba-Ku yang istiqomah, yang teguh pendirian. Sudah barang tentu pasti surga di akhirat kelak. Ini harus kita akidah tauhidkan. Kalau bisa napas keluar masuk tidak pernah bergeser akidah tauhid la ilaha illallah. Bukan sekadar ucapannya berlalu tak berkesan, tapi metok matori di hati nurani. Kaum muslimin ini yang pertama. Bahkan kaum berbahagia, kita pernah mungkin membaca hadis atau mendengar, mangkan akhir kalami la ilaha illallah dal jannah, mangkan akhir kalami la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan, melepaskan kalimat la ilaha illallah dakhal jannah. Tapi kaum muslimin dilatih saja, dibiasakan saja belum tentu, apalagi tidak dibiasakan. Allah bisa karena biasa. Kaum muslimin ini yang pertama. Yang kedua, banyak berzikir, berdoa, kemudian ikhtiar dan tawakal. Ini paketnya Islam ini, yaitu doa, zikir, ikhtiar, bekerja, berusaha, baru tawakal Allah. Saya biasa istilahkan angkat tangan ini berdoa. Sesudah itu balik tangannya kerja, ikhtiar, baru tawakal Allah. Itulah diri kita.
Sederhana kaum muslimin, Islam ketundukan, berdoa, kemudian berikhtiar, kemudian tawakal. Angkat tangan berdoa, salat subuh dulu baru lari pagi, olah jiwa dulu baru olahraga, kemudian pergi kerja. Faidza qudiyatis shalah fantasiru, selesai berdoa, selesai salat, bertebaran, cari karunia Allah, rezeki, baru tawakal Allah. Itulah diri kita. Kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, banyak bersyukur. Inti hidup ini syukur. Wa itta'adana rabbuka la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Surah Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah ketika Allah memproklamirkan, mempermaklumkan, barang siapa hambaku yang bersyukur, ku tambah nikmatku kepadanya. Barang siapa yang kufuri nikmatku, ketahuilah azabku sangat pedih. Kaum muslimin berzikir, bersyukur, sesungguhnya itu segala sesuatu yang kita lakukan kebaikan atau amal, itu intinya zikir. Kita sholat ini zikir, kita puasa itu zikir, kita berdoa itu zikir, semua itu zikir. Utlu ma uhiya ilaiki minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrul akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah Al-Quran dan diri kalau sholat. Sesungguhnya sholat mencegah berbuat jadah mungkar, dan sesungguhnya sholat itu mengingat adalah amal yang sebaik-baiknya, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Bersyukur. Bahkan ada hadis kursi, yabna adam tafarraq ibadati amla sadaqah gina idza takattani syakartani idza nasitani kafartani. Hai anak cucu Adam, penuhi dirimu ibadah, penuhi dirimu zikir, maka niscaya ku penuhi hatimu kebahagiaan. Idza zakartani syakartani, apabila hambaku mengingatku, itulah bukti syukur nikmatnya hambaku kepadaku. Apabila hambaku melupakanku, adalah bukti kafir nikmatnya hambaku kepadaku. Jangankan tidak sholat, tidak mengingat Allah sudah merupakan keingkaran kita. Kaum muslimin, idza zakartani syakartani, kalau dia mengingatku, itulah bukti syukurnya kepadaku. Kalau dia melupakanku, itulah bukti kafir nikmatnya kepadaku. Hadis qudsi. Kemudian terakhir, kaum berbahagia, pengikat syukur, di mana kita bersyukur, di situ bersabar. Di mana kita bersabar, itulah syukur. Jadi paket antara syukur dan sabar. Belum tentu orang syukuran namanya syukur, itu belum tentu acara syukuran. Jadi anggota dewan dari 01 syukuran tapi doi korupsi, saya Tommy dipanggil Tom baca doa, ada bertentang. Belum tentu orang mereka acara syukuran itu syukur. Tapi sekalipun tidak acara syukuran, kita bisa katakan bersyukur. Bersyukur itu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian berbahagia yang keempat, kita akan beruntung dunia akhirat. Tadi memiliki akidah tauhid yang benar, kokoh dan tangguh, banyak berdoa, berikhtiar dan tawakal. Yang ketiga adalah banyak bersyukur. Yang keempat adalah tabah dan sabar menghadapi kehidupan ini. As-sabru billah, sabar melaksanakan perintah Allah. As-sabru anillah, sabar meninggalkan yang dilarang. Dan terakhir as-sabru Allah, yaitu sabar menghadapi musibah. Rasa-rasanya ini lebih banyak tidak senangnya kita rasakan atau alami daripada banyaknya sukanya. Rasa-rasanya lebih banyak dukanya yang kita rasakan daripada banyaknya sukanya. Maka senjatanya adalah bersabar. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan yang dilarang, sabar menghadapi musibah. Mudah-mudahan kita berbahagia. 4 hal ini yang menentukan kita bahagia, beruntung dunia akhirat, yaitu memiliki akidah tauhid yang benar, kokoh dan tangguh, banyak berdoa, berzikir, karena berikhtiar dan tawakal, kemudian dia senantiasa banyak bersyukur dalam hidup ini, dan diikat dengan banyak bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bi dzikri wa taqabbal minni was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa adabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mabutu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma wasrif 'annal bala wal waba wal su wal fahsya ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah li dzikri.